Assalamualaikum warahmatullahi Sabar. wabarakatuh. Oke, sabar Ali. Iya. Oke, baik, terima kasih. Kita mulai pertemuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pemuji, Bapak Kepala Badan BKPSDM Kabupaten Bandung Montong, dan yang kami hormati Bapak Mentor Pak Iqbal Karim SIK. Oke, baik Pak Alwi, hari ini paparan hasil ya. Jadi kita langsung fokus kepada capaian yang telah dilakukan. Oke, baik. Oleh jadi saya berikan kesempatan kepada Pak Muhammad Alwi Firdaus Irwan untuk memaparkan hasil aktualisasinya. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Pemuji, Bapak KPSDM, dan yang saya hormati Ibu Rustina selaku saya, dan yang saya hormati Pak Mentor yang telah membantu saya menyelesaikan aktualisasi ini. Jadi langsung saja apa yang saya buat kepada aktualisasi CPNS saya, yaitu optimalisasi sistem pengumpulan data kinerja perangkat daerah di Kabupaten Kalimantan. Kilas singkat saja, isu yang saya angkat yaitu belum optimalnya sistem pengumpulan data kinerja perangkat daerah di Kabupaten Kalimantan. Di mana untuk menyelesaikan itu saya mengambil atau mengangkat gagasan memastikan evaluasi kinerja rencana kerja OPD perangkat daerah dapat terkumpul tepat waktu dan akurat. Sistem ini akan berfungsi sebagai asisten digital yang secara proaktif mengingatkan OPD untuk mengisi dan mengumpulkan evaluasi mereka. Baik, untuk tampilan hasil kegiatan, yaitu kegiatan yang pertama persiapan dan perencanaan sistem, di mana kegiatan ini teraktualisasi berorientasi pelayanan. Nilai berorientasi pelayanan tercermin dari upaya menghadirkan sistem digital reminder yang memudahkan OPD dalam melaksanakan pelaporan kinerja dan anggaran secara tepat waktu. Yang selanjutnya ada teraktualisasi akuntabel dan kompeten, di mana nilai akuntabel dan kompeten tertanam melalui kedisiplinan dalam mengelola data valid dan melakukan analisis berbasis bukti. Selanjutnya ada kegiatan pengembangan dan integrasi sistem. Hal ini teraktualisasi berakhlak harmonis dan kolaboratif, meningkatkan komunikasi antar pegawai dan lintas bidang melalui kerjasama dengan mentor, rekan sejawat dan perangkat daerah lainnya. Selanjutnya ada kegiatan implementasi sistem, teraktualisasi juga dengan nilai loyal, diwujudkan dengan dedikasi untuk mendukung visi dan misi organisasi melalui inovasi yang bermanfaat langsung bagi peningkatan tata kelola pemerintahan daerah. Nah, jadi setelah saya melakukan sistem tersebut, saya mendapati indikator keberhasilan kegiatan di mana sistem reminder ini berjalan secara normal dan tidak terdapat error dalam pengimplementasian skripnya. Terbukti dengan tidak adanya error yang ditemukan oleh pemberitahuan dari sistem. Jadi saya simpulkan dapat berhasil 100%. Selanjutnya ada ketepatan waktu OPD. Jadi sebelum saya menerapkan ini, saya dibantu Pak Mentor untuk menetapkan tanggal di mana deadline untuk pelaporan evaluasi dan kinerja akan ditentukan, di mana sebelum tanggal 18 Oktober 54 dari 57 perangkat daerah telah melaporkan hasil evaluasi sebelum tanggal deadline tersebut. Jadi jika dipersenkan ketepatan waktu OPD yaitu 94,7%. Selanjutnya yaitu OPD yang tidak merespon dengan sistem, yaitu ada 6 OPD tidak terdata di WA dan tanpa respon, di mana kami beranggapan bahwa beberapa kecamatan tidak memiliki aplikasi WA sehingga tidak bisa diintegrasi dengan spreadsheet dan WA. Tetapi kami telah melakukan follow up dengan maksimal dibantu dengan rekan-rekan di Danfas untuk menelpon apakah Pak Camat atau atasan langsung dari Kasubag Program. Hasil lain yang tersedia yaitu tersedianya sistem dan data kontak yang siap digunakan kapan saja oleh pegawai pengganti atau pegawai baru guna menjamin keberlanjutan pelaksanaan kegiatan. Di mana ketika saya baru masuk ke dalam Danfas, saya cukup bingung untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab untuk mengisi data-data dari perangkat daerah yang tersebar di Kabupaten Kalimantan. Datanya masih tersebar dan belum ada pengarsipan, sehingga dengan adanya kegiatan dan aktualisasi saya
telah saya masukkan ke dalam database dan bisa langsung diintegrasikan ke WA dengan sekali klik saja. Dengan kesimpulan yaitu seluruh kegiatan yang direncanakan telah dapat diselesaikan dengan baik 100%, total 4 kegiatan dan 12 tahapan. Selama pelaksanaan aktualisasi ini, terus berdasarkan pemuatan nilai dasar ASN yang terangkum dalam core value berapa dan melalui sistem WhatsApp spreadsheet ini terpantau berjalan baik tanpa adanya error. Sebanyak 54 dan 57 OPD telah melaporkan setelah sebelum waktu 18 tanggal 18 Oktober dan sebanyak 51 dan 57 nomor telah masuk database dan merespon baik adanya sistem ini. Agar inovasi ini tidak berhenti pada tahap pelatihan dasar ini, maka direncanakan beberapa langkah tindak lanjut berkelanjutan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan sistem reminder digital sebagai bagian dari siklus rutin pelaporan evaluasi kinerja anggaran setiap triwulannya. Sistem akan dijalankan pada setiap akhir periode TW untuk memastikan seluruh OPD menerima pengingat tepat waktu sehingga proses pengumpulan data menjadi konsisten berkelanjutan sepanjang tahun anggaran. Selanjutnya ada mengembangkan fitur dashboard otomatis yang terhubung dengan kontak atasan atau pimpinan bidang. Dashboard ini akan menampilkan status laporan dari OPD dan secara otomatis mengirimkan notifikasi ke atasan apabila terdapat OPD yang belum menyampaikan data sehingga proses pengawasan lebih cepat, transparan dan terukur. Sekian presentasi dari saya, Bu. Saya kembalikan kepada kelas. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Alwi sudah memaparkan hasil aktualisasinya, dan kita langsung ke Pak Mentor. Silakan Pak Mentor memberikan penguatan terhadap capaian aktualisasi yang sudah disusun oleh saudara Pak Alwi. Silakan Pak Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coach, jadi langsung saja ke apa yang sudah dilaksanakan oleh peserta pelaksana bersama saudara Alwi. Jadi secara proses pertama yang bersangkutan peserta ini memang sangat aktif sejak direncanakan apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan penugasan dia dalam tahap ini. Jadi kami sebagai mentor, kemudian teman-teman di ruangan juga memang aktif dikomunikasikan, aktif memberikan masukan dan kontribusi, sehingga selama pelaksanaan kegiatan penyusunan ini alhamdulillah tidak ada kendala yang signifikan secara internal, kecuali seperti disampaikan tadi, secara eksternal OPD-OPD yang menjadi sasaran ini tidak semua merespon. Kemudian dari dampak apa yang sudah disusun ini memang signifikan dibandingkan sebelum adanya penggunaan sistem reminder ini. Jadi memang apa yang sudah disusun, apa yang sudah dilaksanakan, saya secara pribadi dan salam juga secara struktur dalam organisasi kami terutama di bidang, saya bisa memastikan bahwa setelah ini akan diterapkan secara formal sebagai standar untuk pelaporan kami di Bapelitbang. Mungkin ini sementara yang bisa akan ditambahkan sebagai penguatan. Mudah-mudahan dalam diskusi sebentar bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mentor atas penguatannya, dan kita langsung ke Bapak Penguji. Disilahkan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Agustina Esa Rizky selaku Coach, yang saya hormati Pak Iqbal Karim Sika selaku Mentor, yang saya banggakan kepada Alwi Firdaus Dewan SP. Bagaimana Pak? Sehat? Tunggu, jangan sama saya Dewan ini Dewan Pak Anak Pak. Siap ya Pak. Hanya tadi ada dulu. Sempat belum kemarin bela sedang. Jadi begini, apa yang sudah kau sampaikan itu sebenarnya lanjutan dari yang lalu, yang kemarin. Jadi hari ini seperti penyampaian dari Bos awal,
Kita cuma mau menuntut janji. Dan janji hukuman saya akan begini, saya akan begini. Hari ini yang saya sampaikan itu ternyata progresnya seperti itu, sudah terlaksana, bahkan mendapat full dukungan dari mentornya sebagai instruktur. Sedikit gambaran juga, saya juga dulu Pak Iqbal berkarir awal di struktur itu di kepala seksi data dan pelaporan di beberapa kota, masih produksi waktu itu. Jadi saya tahu persis seperti apa data yang keluar di beberapa. Semua berbasis data, baik perencanaan, pelaksanaan, apalagi evaluasi dan seterusnya. Jadi betapa pentingnya data. Jadi saya kira apa yang menjadi pijakan berpikir untuk mengaktualisasikan perubahan dari hal yang konvensional atau yang biasa-biasa saja kemarin di dalam pengolahan data kinerja itu menjadi lebih baik dengan sentuhan digitalisasimu. Saya kira itu hal yang maju dan memang dituntut dengan kemudahan zaman sekarang ini sudah mesti. Apalagi kamu selaku generasi muda yang aparatur sipil negara yang baru yang berusia muda, tentu hal-hal seperti ini tidak bisa dilakukan, harus terus berkembang berinovasi. Kemudian kalau soal dukungan keberlanjutan sudah jelas tadi Pak disampaikan komentar tetap akan dibangun oleh sistem. Cuma saya ingin menanyakan satu hal saja di dalam praktek pelaksanaan optimalisasi menurutmu ini kan nanti yang dibangun itu berbasis pada personnya atau sistemnya kan begini, karena pengalaman selama ini Pak Iqbal ya, ketika kita memberikan tugas dan tanggung jawab seseorang, biasanya itu tergantung pada person itu. Ketika dia tidak ada, ketika dia ada berhalangan, apalagi boleh dimutasi, hancur itu. Nah, apakah ini hasil konsultasi dengan pimpinan tentunya sudah terbangun sistem yang bisa dioperasikan secara terbuka, atau dia nanti mengharapkan pada satu orang punya password sendiri. Kalau tidak ada dia punya jempol atau makanya dia bisa. Bagaimana itu Pak? Baik, saya ada tadi saya sempat jelaskan bagian yang penting dia bisa dioperasi semua. Jadi nanti karena ini adalah sistemnya integrasi, jadi data yang telah disusun evaluasi dan kinerja ini sudah tergabung dengan sistem ini Pak. Jadi ketika anggota lain yang di bagian bidang pemerintahan itu ingin melakukan pengingat apabila saya tidak ada di tempat dan sudah masuk akhir TW, maka dia bisa langsung melihat ada tombol untuk dijalankan sistemnya. Ini sudah termasuk dalam skripnya. Memang sudah skripnya memudahkan untuk sekali pakai, tidak lagi harus butuh saya di situ, jadi langsung terkoneksi dengan WhatsApp. Seperti itu Pak. Oke, saya paham sudah. Saya cuma ingin mendengarkan komen penguatan dari kamu. Jadi apa yang disampaikan Pak Ali itu misalnya seperti yang sudah diimplementasi, apakah itu sudah bisa kita antisipasi membuat sistem berjalan? Yang kedua, ini kan kita tidak bisa menjamin pegawai municipal sekarang ini, SM ini bergerak terus. Kemudian tentu ada upaya kita juga menjangkitkan dia punya pengetahuan ini pada yang lain, seperti itu. Jadi seperti apa kita punya Pak di kantor itu terhadap hasil rancangan aktualisasinya dia untuk keberlanjutan tadi itu. Jadi memang akhirnya akan kembali ke personal. Tapi kalau secara sistem seperti sudah disampaikan saudara Ali tadi, itu sudah kita bisa jamin secara internal bahwa siapapun nanti yang ditugaskan untuk mengoperasionalkan itu pertama kemudahan mengoperasionalkan itu dijamin tidak akan susah. Kemudian kedua itu seperti tadi disampaikan, siapa saja bisa mengoperasionalkan. Salah satunya kendala adalah di OPD-nya. Siapa yang nanti akan ditugaskan
Pak Anton sampaikan tadi, memang tidak akan terus menerus personil itu di situ. Suatu saat akan harus bergerak dengan satu bidang atau bahkan bahasa yang lain. Mungkin ke depan yang akan kita coba standarkan adalah standar pelaporan kinerja ini akan kita coba formalkan lewat peraturan untuk minimal keputusan kepala daerah. Seperti ini Pak. Kalau dia misalnya dalam rentang waktu 1 bulan ini ada perubahan yang signifikan soal ini. Kalau saya pribadi luar biasa. Dibanding kita mengingatkan secara manual, jadi kita coba chat lewat WhatsApp, kemudian kita menunggu responnya seperti apa. Tapi ketika menggunakan ini, respon teman-teman OPD untuk melaporkan itu lebih cepat. Baik, terima kasih Mas. Saya kira Bu Coach itu saja yang saya bisa tanyakan dalam aktualisasi Saudara Alwi. Salam Bapak. Siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Penguji. Pada dasarnya seminar akhir itu tidak perlu berbelit-belit, tetapi insya Allah apa yang saya tanyakan Bapak Penguji ini adalah ada kelihatan before dan afternya. Kalau penguatannya ada dari mentor, selesai urusannya Pak ya. Oke, selamat untuk Alwi. Cuman saya sebagai coach kontrak kita habis hari ini. Tapi silaturahminya tetap ya kan, Pak Alwi. Selamat menjalankan tugasnya sebagai amanahnya sebagai aparatur sipil negara, dan tentu kita sudah berkali Anda dengan materi-materi yang sudah diberikan. Tentu penerapan yang berakhlak dalam menjalankan tugas dan fungsi kadang tentu di birokrasi tidak selamanya antara harapan dan kenyataan sama. Tentu kita dibutuhkan bagaimana pengambilan keputusan koordinasi dengan mentor. Baik, terima kasih Pak Mentor atas waktunya, terima kasih Pak Penguji, dan selamat untuk Alwi. Saya Edi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mana? Siapa? Dingin tangan lu. Sama-sama saya baru tidak ada. Bapak tuh begini.